Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam acara pelajaran firman Tuhan di Gospel Truth Ministries. Nah, saudara, saya percaya saudara ada dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan, dan saya selalu berdoa supaya anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan, bahkan kasih karunia Tuhan berlimpah dalam hidup saudara. Walaupun keadaan ada nama baru lagi Omikron, bahkan ada lagi baru saya baca Delta Cron, dan sebagainya, tapi puji Tuhan, Tuhan tetap memelihara dan memberkati kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin kita mempelajari firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 14. Nah, saudara kasih Tuhan, Paulus di sini menjelaskan tentang ada orang percaya ya, yang lemah iman, ada orang percaya yang imannya kuat. Nah, kita sering tanpa memahami mengatakan bahwa kalau ada saudara kita yang bagaimana ya, kita kan suka bilang, you nggak ada iman lah gitu kan, atau kurang iman lah, atau lemah iman lah ya. Tapi kita tidak memahami maksudnya, saudara yang kasih Tuhan. Sebenarnya nanti kita pelajari ya. Buat orang yang sudah percaya Kristus itu bukan soal lemah iman atau tidak, tetapi apakah dia mempercayai berdasarkan kasih karunia atau dia mempercayai dengan satu syarat tertentu. Dan kalau dia mempercayai dengan satu syarat tertentu, maka itu yang dikatakan lemah iman, saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya teringat sudah lama sekali tahun yang lalu, dalam satu perkumpulan atau apa namanya ya, kita ngumpul-ngumpul lah, ada hamba-hamba Tuhan di situ, makan-makan, biasa kan selalu makan-makan ya. Dan saya lupa ya itu tahun berapa. Saya waktu itu diet itu karena saya tidak mau makan lemak, makan daging, lalu minum soda. Saya nggak mau gitu ya, manis juga saya nggak terlalu manis-manis ya. Maklumlah sudah manis begitu kan katanya. Nah, pada saat mau makan itu, seorang hamba Tuhan berbicara kepada saya, wah Pak Tio ini lemah imannya katanya. Bahkan yang lain, iya nih kayak nggak punya iman aja katanya. Makan Pak ini daging biar sehat. Saya bilang, ya bukan lemah iman atau nggak kuat iman. Saya bilang, saya percaya ya makanan ini jadi kekuatan saya. Tapi saya percaya juga kalau saya makan berlebihan, maka tubuh saya berakibat tidak baik. Dengan berseloroh, wah ketawa-tawa begitu ya. Dan biasanya yang kuat iman itu gemuk-gemuk. Kuat iman makan maksudnya. Bercanda itu. Nah, apa yang terjadi di Jemaat Roma sebetulnya adalah sesuatu yang berbeda. Nanti saya beri satu perbandingan sedikit dengan Jemaat Galatia. Nah, sebelum lebih lanjut nanti kita baca firman ini. Di Jemaat Roma ada dua kelompok. Orang percaya ya, kita tidak berbicara di luar orang percaya. Jadi jangan bilang nggak ada iman, ini orang beriman semua ini. Cuman masalah lemah apa enggak. Di Jemaat Roma ada dua kelompok, satu orang Yahudi. Ya, sudah tahu orang Yahudi, mereka bangga bilang, orang Yahudi percaya itu selalu bilang, seperti Paulus bilang, Yesus itu orang Yahudi gitu ya. Padahal Yesus orang Yahudi karena dia lahir dari bangsa Yahudi, tapi Tuhan kita bukan bangsa Yahudi. Ya, jangan sampai ini jadi pelecehan agama lagi. Ya, Tuhan kita tidak berbangsa Yahudi. Dalam tubuh Kristus, dia lahir dari bangsa Yahudi. Tapi sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan segala bangsa. Ya bukan? Karena semuanya dari dia. Ya, Adam bukan orang Yahudi. Ya, tapi ada di sejarah Yahudi itu Adam. Bahkan di sejarah agama yang lain pun ada Adam. Jadi orang mana dia itu? Tergantung siapa yang menulis. Begitu kan? Nah, pada saat di Jemaat Roma, bangsa Yahudi itu yang jadi Kristen itu masih menggunakan budaya Yahudi, bahkan masih menggunakan hukum Taurat, saudara kasih Tuhan. Dan permasalahannya bukan menjadi baik, maaf. Orang kan selalu bilang, wah kalau pakai hukum Taurat semakin sah lah, semakin ini, ya semakin didengar Tuhan, semakin diberkati, begitu kan. Tidak, saudara. Ya, justru Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang masih menggunakan iman mereka yang diselamatkan oleh kasih karunia dalam kehidupan mereka, dalam ibadah mereka, dalam
segala sesuatu yang mereka lakukan, misalnya mengucap syukur, berdoa, itu betul-betul bukan karena ini ritual, bukan karena hukum Taurat. Sementara orang Yahudi itu tetap menggunakan syarat-syarat itu dalam beribadah, dalam bersyukur, sehingga buat orang yang lain, orang yang bukan orang Yahudi, so di Roma ada dua kelompok ya. Orang Yahudi, orang Yahudi, dia jadi orang Kristen, orang percaya. Tapi ada orang yang bukan Yahudi, itu terdiri dari bangsa Roma dan bangsa-bangsa lainnya. Makanya Alkitab suka ditulis bangsa-bangsa lain. Artinya bangsa selain bangsa Yahudi. Mereka tidak punya aturan agama, ya, bukan tidak punya aturan. Tidak punya aturan agama seperti bangsa Yahudi, ya. Tidak punya syarat ini itu, ya. Berdoa tidak ada syarat begini, tidak ada hari baik, hari jahat. Tidak ada hari-hari tertentu Tuhan harus atau mau ditemui, ya. Tidak ada telepon Tuhan. Mereka tidak ada hal-hal itu. Mereka juga tidak punya makanan yang berkenan kepada Tuhan, tidak. Mereka tidak ada kosher, saudara, hanya orang Yahudi dan orang yang lain yang menggunakan aturan yang sama. Nah, apa yang terjadi? Mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan. Menerima orang percaya lemah iman tanpa mempertanyakan keyakinannya. Tadi saya sudah katakan, ini orang percaya kepada Kristus. Tapi dikatakan lemah iman. Mari kita baca. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah, Paulus dalam hal ini berbicara tentang siapa? Nanti kita lihat. Ya. Paulus mengajarkan kepada jemaat Roma yang terdiri dari dua kelompok ini, tadi saya sudah jelaskan, bahwa satu sama lain mereka harus saling menghormati keberadaan keyakinan mereka dalam iman mereka. Ya, keberadaan iman mereka ini ada yang lemah, ada yang tentunya kalau ada lemah ada yang kuat, ya, lawan katanya. Nah, permasalahannya yang lemah yang Paulus katakan ini, jangan ditanya, jangan dikritik begitu ya. Nah, kamu lemah iman gitu. Jangan ya. Karena mereka mempunyai pemahaman tertentu yang membuat dikatakan lemah iman. Nah, apa itu lemah iman, Saudara kasih Tuhan? Ya, jadi sesuatu yang berbeda yang selama kita bilang kalau lemah iman tuh yang nggak percaya dengan janji Tuhan. No. Ya, hati-hati, kita jangan bilang bahwa kalau orang yang nggak percaya kepada janji Tuhan itu lemah iman. Saudara, tidak. Ya, itu bukan lemah iman. Mungkin dia belum memahami. Sesuatu yang tidak dipahami pasti tidak dipercaya, ya bukan? Tapi jangan bilang dia tidak percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan. Tapi tentang firman Tuhan ada sesuatu di dalam pemahamannya yang mungkin saja dia tidak percaya. Itu bukan lemah iman. Apakah itu? Nanti kita lihat. Nah, Paulus di jemaat Galatia bilang begini. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran. Kalau dibilang saudara-saudara, berarti saudara-saudara dalam jemaat, ya. Berarti orang percaya. Jadi ada yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran di sini khususnya terhadap aturan hidup. Hukum Taurat yang digunakan atau aturan-aturan yang digunakan oleh bangsa Yahudi dan digunakan oleh bangsa Galatia. Saudara kalau tahu Galatia, Paulus marah banget ya kepada jemaat Galatia karena di sana ada rasul-rasul Yahudi yang lain ya mengajarkan bahwa jemaat Galatia harus disunat, harus pegang hukum Taurat, harus begini makan dan begitu ya. Nah, Paulus bilang di sini masalah pelanggaran ini terhadap aturan hukum Taurat yang menimbulkan rasa bersalah, guilty feeling. Ya, artinya kalau orang tidak melakukan merasa, aduh, doaku tidak didengar Tuhan, atau persembahanku tidak berkenan, ibadahku tidak berkenan, atau ucapan syukurku tidak berkenan. Karena ada sesuatu yang mengganjal yang dia tidak lakukan, yang diambil dari Taurat. Mungkin sekarang nggak ada, tetapi sekarang ada yang suka tiru-tiru toh. Tiru-tiru Taurat, lalu dibikin persyaratan yang lain, bahwa kalau begini harus begitu, kalau begitu harus begini. Bikin bingung, itu saudara yang kasih Tuhan. Nah, ini bukan berarti pelanggaran ini dalam bahasa aslinya bukan dosa yang berat, membunuh, bukan. Artinya
sesuatu pelanggaran yang membuat dia syak, dia merasa kurang yakin, merasa tertuduh, merasa bersalah dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, Paulus bilang begini, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, banyak sekali yang menafsirkan ayatnya, tapi saya mau konteks, ya, ingat konteks. Saya tidak mau kemana-mana tafsirkan. Nah, di sini dikatakan bahwa ada orang yang melakukan pelanggaran, kita sudah tahu tadi saya jelaskan, pelanggaran itu artinya suatu yang dia harusnya lakukan itu karena kasih karunia, dia lakukan karena dia percaya saja kepada Tuhan, tapi dia lakukan dengan satu syarat tertentu dalam hal ini menggunakan hukum Taurat yang membuat dirinya tertuduh. Karena mungkin yang dilakukan aturannya tidak sempurna, atau yang dilakukan itu mungkin sesuatu yang membuat dia merasa bersalah di dalam hubungannya dengan Tuhan. Mau contoh, kalau saudara habis bohong, lalu saudara berdoa, ada rasa bersalah nggak? Pasti. Tapi menurut saudara, Tuhan tahu nggak rasa bersalah saudara? Tahu. Tapi Tuhan mau nggak saudara merasa bersalah? Berat ini. Ayatnya sudah harusnya saudara paham, itu pelajaran-pelajaran kita lama. Siapa yang menuduh kita? Hati kita. Masih ingat ayatnya? Tuhan tidak pernah menuduh hati kita. Menuduh diri kita, tapi diri kita sendiri menuduh. Sehingga kita tidak bisa percaya. Baca 1 Yohanes 3 kalau tidak salah. Ya bukan? Dan untuk mengobatinya, Yohanes bilang, bahwa kalau engkau kedapatan atau merasa bersalah, minta ampunlah segera. Tuhan tidak mau umatnya berhubungan dengan Tuhan dengan perasaan bersalah. Karena Tuhan mau semua umat percaya dalam berhubungan dengan Dia, Dia sudah ampuni dosa saudara dan saya. Jadi permasalahannya di sini bukan lemah iman, tapi nggak rohani. Nah, orang yang nggak rohani ini artinya tidak memahami bahwa Tuhan sudah mengampuni kita sekali untuk selama-lamanya, dan Tuhan mau setiap berhubungan dengan Tuhan itu rasa bersalah itu dibereskan. Bagaimana bereskannya? Minta ampun pada Tuhan. Bagaimana meyakinkannya? Baca saja menurut Yohanes. Tuhan tidak pernah menuduh kita. Hati kita lah yang menuduh kita. Perbuatan kita lah yang membuat kita merasa bersalah. Nah, di sini Paulus menggunakan kata kamu yang lebih rohani, yang lebih paham lah. Bimbing mereka. Dan jangan juga sampai kamu keikut-ikutan. Bimbingnya jangan dimarah-marahin. Wah, kamu nih bodoh nih katanya. Jangan. Kamu nih emang dasar lemah imannya. Kamu nih dasar kurang rohani gitu. Kita stigma-stigma yang melecehkan iman itu sering digunakan. Kamu ini lemah iman, kurang iman. Kamu nggak rohani lah. Saudara, stop. Itu tidak ada di firman Tuhan sebetulnya. Ya, kalaupun saudara melihat orang yang tidak memahami atau rohaninya kurang dewasa, kita yang lebih rohani. Tanpa mengatakan kamu tidak rohani atau kurang rohani, bimbinglah mereka dengan lemah lembut. Ya bukan? Mari kita masuk kembali ke konteks lemah iman. Oke, kita lihat. Siapakah orang percaya yang lemah imannya? Saudara pikir orang yang mana ini? Mari kita baca. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, ya, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Maaf, jangan tersinggung yang vegetarian. Kalau saudara vegetarian, kan bukan berdasarkan hukum Taurat, mau diet. Atau saudara vegetarian karena saudara yakin bahwa makanan ini sehat. It's okay. Tapi nggak ada hubungannya saudara dengan ibadah saudara, tidak ada hubungan saudara dengan iman saudara, tidak ada. Makanya saya sedih kalau dibilang bahwa waktu itu saya diet, dibilang, wah lemah iman, tidak punya iman. Saya sih tidak masalah, karena mereka tidak memahami maksud kata lemah iman di sini. Mari kita lihat. Ya, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Orang yang kuat imannya segala jenis dimakan. Hati-hati ya, jangan makan teman, jangan makan jendela dan perabotan rumah tangga. Oke. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Perhatikan peringatan Paulus. Bagi kita yang
It's okay kita makan daging, it's okay, ya. Mungkin ada yang makan titik-titik begitu kan. Mungkin makan anjing, mungkin maaf, dogi. Ada yang makan tusa, tusa. Ada Saudara, pemakan segala lah mungkin bahasa istimewanya. Saudara jangan bilang kepada orang yang nggak makan, wah kamu nih, ya kamu nih gimana masa nggak mau makan gitu kan? Nggak, jangan kita lihat kamu nih nggak kuat, bukan. Nah, Paulus menggunakan kriteria orang yang punya aturan makanan ini berdasarkan hukum Taurat adalah orang yang lemah iman. Dan sebaliknya mereka yang merasa punya aturan sering menghakimi orang-orang yang makan apa aja. Ya, oh kamu nih sembarangan, tidak menghargai Tuhan, itu makanan nggak kudus, begitu kan katanya. Nah orang kudus repot, makanannya makanan di kudus kan. Saya kasih Tuhan, coba lihat. Ya, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Perhatikan kalimat berikutnya, sebab Tuhan telah menerima orang itu. Saudara, saya ingatkan kembali. Saudara diterima Tuhan, saudara diselamatkan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan berkenan kepada saudara. Itu bukan karena perbuatan saudara. Bukan karena ibadah saudara. Apalagi aturan-aturan ibadah saudara. Tuhan menerima kita semua apa adanya dengan kasih karunia-Nya. Jadi, jangan ditambah ini tambah itu. Saudara tahu di Galatia itu kuat sekali. Ya, jika Kristus ditambah dengan aturan macam-macam, maka saudara lepas dari kasih karunia. Luar biasa kerasnya Paulus di situ. Tapi kembali kepada jemaat Roma, rupanya di jemaat Roma itu ada yang lemah iman, ada yang kuat iman. Nah hari ini pahamilah, ternyata orang yang percaya lemah imannya adalah orang yang lemah keyakinannya terhadap penerimaan Tuhan yang sempurna. Tuhan menerima saudara sempurna hanya oleh agape dari Kristus. Kasih tanpa syarat, unconditional love Kristus. Dia mencintai, dia mengasihi saudara, dia menerima saudara apa adanya. Tapi kalau saudara masih merasa, oh, saya kurang begini, saya kurang begitu. Ya, apalagi dengan aturan-aturan ya agama, harus begini, harus begitu. Apalagi menggunakan hukum Taurat. Saudara tidak menghargai kasih karunia. Dan menurut Paulus sini, jangan begitulah. Tuhan terima manusia itu apa adanya. Tuhan menerima karena kasih karunia tanpa syaratnya, sehingga mereka yang lemah masih menggunakan syarat, menggunakan aturan makanan ya yang dipegang oleh keturunan bangsa Yahudi. Buat mereka it's okay, saya tidak salahkan mereka gunakan karena mereka menggunakan itu. Budayanya, dasarnya. Tapi kalau mereka mendatangi Tuhan untuk percaya, kalau mendatangi Tuhan untuk bersyukur, lalu tergantung dengan hal-hal itu Paulus katakan imannya lemah. Tapi kata Paulus, nggak usah dihina. Dan teman-teman yang menggunakan itu, jangan menghakimi orang lain. Jelas sekarang siapa yang lemah imannya? Orang-orang yang ibadahnya harus ada syaratnya. Kalau di sini makannya harus ada syaratnya. Ini makan Pak, bukan ibadah. Nanti kita lihat. Mari kita lihat. Lemah iman karena keyakinannya, mengucap syukurnya terikat hukum Taurat. Wow. Apakah keyakinan saudara atas kasih Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, atas perkenanan Tuhan, atas berkat Tuhan, itu ada syaratnya. Kalau saya begini, ya Tuhan pasti begini. Kalau saya begitu, Tuhan begitu. Aku begini, aku begitu namanya itu. Tuhan tidak tergantung saudara. Tapi keyakinan saudara tergantung cara berpikir saudara. Mari kita lihat. Ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain. Saudara sudah tahu maksudnya kan? Ya, bagi Yahudi
Bangsa Yahudi, hukum Taurat, hari yang penting itu hari Sabat dan hari-hari tertentu yang sayangnya masih dirayakan oleh orang-orang yang bukan bangsa Yahudi. Buat apa? Ya kan? Mari kita lihat. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Itu yang membuat seseorang mengatakan, saudara mau beribadah kapan saja, di mana saja, bukan Coca-Cola, tapi hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan pilih hari, jangan pilih waktu, tapi setiap saat. Karena hubungan saudara dengan Tuhan 24 jam, tinggal pada saat itu saudara mau mengungkapkan isi hati saudara, saudara mau menikmati hubungan dalam doa, lakukanlah. Saudara mau memuji dia, lakukanlah. Jangan pilih hari baik. Jangan yang bilang, Pak, ibadah tuh hari Minggu. Boleh. Lalu hari lain ngapain? Daud, orang Yahudi, bilang begini, hari ini, harinya Tuhan. Kapan? Setiap hari. Mari kita lebih dewasa, kita memahami firman Tuhan. Lanjut. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam apa? Hatinya sendiri. Jadi ibadah saudara itu tergantung keyakinan hati saudara. Keyakinan hati saudara tergantung pemahaman pikiran saudara, akal saudara akan kasih karunia Tuhan. Kalau saudara memahami kasih karunia Tuhan itu datang satu arah dari Tuhan menerima saudara, maka saudara tidak akan berpikir hal-hal yang lain yang untuk saudara tambahkan agar saudara bisa beribadah, agar saudara bisa berkenan, agar saudara bisa diberkati dan sebagainya. Setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan dalam hidup saudara? Saya salah, saya mengatakan Tuhan ampuni. Tolong Tuhan. Ya. Dan terima kasih Tuhan. Aku boleh mengucap syukur setiap saat. Terima kasih Tuhan, aku boleh berdoa. Terima kasih Tuhan, aku bisa mengatakan tolong Tuhan. Berat. Karena keyakinan saudara dikuasai oleh hatimu. Yohanes bilang, hati manusialah yang menuduh manusia untuk mengucap syukur, untuk berhubungan dengan Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Jaga hatimu, ya, dan pahamilah Tuhan terima kita apa adanya. Hendaklah saudara berpikir dengan jernih bahwa hati saudara selalu bersyukur atas penerimaan Tuhan. Sehingga Tuhan, hari ini saya mengucap syukur. Ya, hari Minggu nih, saya mengucap syukur. Besok hari Senin, Tuhan, hari Senin ya aku mengucap syukur. Jangan bilang tunggu hari Minggu Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Siapa yang berpegang, ayat 6, pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk siapa? Tuhan. Saya pernah berikan satu pelajaran bahwa ibadah kita adalah kehidupan kita sehari-hari. Masih ingat ayatnya? Roma 12. Persembahan yang berkenan. Itu apa? Kehidupanmu 24 jam. Kau makan, kau tidur, kau ngapain. Itu persembahan hidupmu kepada Tuhan. Kalau saudara lakukan sesuatu yang tidak benar, keyakinan saudara yang terganggu. Ya apa ya? Makanya kan dia mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita lihat. Ya. Siapa yang berpegang pada satu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada siapa? Tuhan. Makanya mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Itu jarang kita baca kalimat terakhir. Karena hal itulah yang dikehendaki Kristus atas kamu. Paulus tulis itu, tapi kita cuma baca ucapan syukurnya dan kita tidak perlu mengucap syukur kecuali kalau dapat yang baik, baru terima kasih Tuhan. Padahal apapun yang saudara hadapi dalam hidup ini, give thanks to God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena itu bukan apa yang saudara rasakan, tapi apa yang Tuhan berikan sehingga saudara bisa menghadapi hidup ini. Ya bukan. Ada seorang berkata bahwa kesempatan hanya diberikan kepada orang yang siap mengambilnya. Katanya begitu.
Kalau saudara bisa mengucap syukur dalam segala hal, berarti saudara adalah orang yang siap. Karena kesempatan itu selalu ada setiap saat. Ya bukan? Renungkan dengan baik firman hari ini, dengan pemahaman yang benar. Bahwa saudara tidak lemah iman, tapi saudara kuat iman. Karena apa? Saudara percaya kasih karunia. Saudara tidak perlu menghina orang lain yang menggunakan syarat ini, syarat itu, bahkan aturan ini, ya segala macam tata gereja, mungkin itu biarkan saja. Tidak perlu kita hina. Dan tidak usah khawatir kalau dihakimi oleh mereka. Mereka tidak berhak menghakimi. Karena Tuhan yang menerima kita, bukan manusia. Dan kita lakukan ini pun untuk siapa? Tuhan. Saudara makan untuk Tuhan. Oh Pak, makan untuk saya? Iya. Tapi saudara bersyukur. Kalau saudara nggak makan, saudara kan tidak menghormati tubuh saudara. Mati kan kalau nggak makan. Jadi saudara puasa. Tuhan mau tubuh yang dia berikannya saudara pelihara. Jadi kalau kita makan untuk siapa? Tuhan. Iya, untuk kita sih, kita kenyang. Iya. Jangan ini untuk kita, tapi Tuhan yang bayar, itu lain. Mari kita lihat. Oke. Sebab ia mengucap syukur kepada, pada saat saudara melakukan apapun, makan, berdoa, beribadah, setiap saudara mengucap syukur, saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ibadah saudara, dalam pujian saudara, dalam kehidupan saudara, dalam perjalanan hidup, dalam tindakan saudara, dalam apapun yang saudara hadapi, bahkan dalam makan, katakan, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Itulah orang yang kuat imannya. Jangan Tuhan ntar dulu ini. Nggak usah. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Tanpa syarat. Dia terima saudara dan saya. Mari kita lihat. Dan siapa tidak makan? Siapa tidak makan apa katanya? Ia melakukannya untuk maksudnya. Di sini bukan nggak ada duit terus nggak makan. Tuhan, saya nggak makan untuk Tuhan. Bukan. Ini artinya tidak makan ya yang dilarang-larang itu. Yang makan kan, ya makan semua dia makan. Itu kan kita-kita. Tapi ada orang tertentu yang tidak makan. Kalau dia tidak makan karena diet, nggak ada urusannya sama ini. Itu bukan lemah iman. Tapi kalau dia makan karena dia takut, dia tidak makan karena dia takut, wah kalau saya makan itu ntar doa saya nggak didengar. Kalau saya makan itu saya jadi najis. Saya kalau makan ini, kalau saya berdoanya bukan hari ini kayaknya tidak didengar Tuhan. Aduh Tuhan. Tuhan tidak ada jam berkunjung. Mari kita lanjut. Dan siapa tidak makan yang melakukan untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Tuhan. Iman orang percaya Yahudi dalam ibadahnya terikat hukum Taurat dalam aturan makan haram atau kosher, lalu waktu ibadah, ada sabat, ya. Sedangkan yang kuat keyakinannya hanya berpegang kepada Tuhan. Terima kita apa adanya dengan kasih karunia-Nya. Berdasarkan agape Kristus, kasih Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, makannya sedap sekali. Tapi tolong Tuhan banyak lalar di atas. Saudara yang kasih Tuhan, saudara paham hari ini? Siapa yang lemah imannya? Oke, jangan dihina ya. Oke, maaf, jangan dihina. Lanjut. Keyakinan orang percaya yang kuat imannya. Nah, kata Paulus begini. Saya ambil dari ayat 6c, tadi sudah ambil dari ayat 6, tapi saya ulang ayat 6c untuk masuk ke ayat 7. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi orang yang lemah iman ini juga mengucap syukur, ya kan? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidupnya untuk diri sendiri. Kalau saudara masih bingung ini, berarti saudara nggak ngerti kasih karunia. Saudara hidup untuk siapa? Coba jujur, saudara hidup untuk siapa? Kalau saudara bilang, saya hidup untuk diri sendiri, ya nggak ada masalah sih buat saya. Tapi kalau saudara mengatakan demikian, berarti saudara bukan milik Tuhan, ya bukan? Saudara percaya saudara milik Tuhan? Kalau saudara milik Tuhan dan Tuhan milikmu,
Hidup bukan buat diri saudara sendiri, buat Tuhan juga. Karena kau adalah milik Tuhan. Ayat lain dikatakan tubuhmu milik Tuhan. Mari kita baca. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidupnya untuk diri sendiri. Dan tidak ada seorang pun, hati-hati dia pakai filsafat. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Ini bahasa filsafat. Jadi mati hidupmu itu ya untuk Tuhan. Saudara tidak tahu kapan matinya. Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak tempat pencet tombol. Si ini mati, ini mati. Gitu. Mau punya Tuhan yang suka pencet-pencet tombol. Mati adalah satu keharusan karena kita hidup. Gimana? Bingung nggak? Nggak. Karena kehidupan orang percaya adalah mati di dalam dosa, lalu dia mati, dia bangkit kembali. Pelajaran yang lain. Saya tidak mau terbawa ke sini, tapi mari kita lihat. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itu maksud Paulus. Kalau saudara mau kuat iman saudara di dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya, saudara milik Tuhan. Jadi mengucap syukur aja sama Tuhan, jangan pakai syarat ini, syarat itu. Beribadahlah di mana engkau mau beribadah. Dan ingat, beribadah itu perbuatan kehidupan saudara sehari-hari. Itulah ibadah. Masuk gereja, itu lain lagi. Itu ibadah denominasi, itu ibadah tata gereja. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati. Kehidupanmu 24 jam setiap saat. Udah kita pelajari itu. Tapi dalam cerita lemah iman, kuat iman, harusnya saudara paham. Ya, jangan menggunakan hukum Taurat atau hukum Taurat yang dimodifikasi untuk aturan-aturan yang mengikat saudara sehingga saudara merasa terhambat hubungan saudara, merasa perasaan bersalah kalau tidak melakukannya. Ya bukan. Mau mundur lagi. Ada yang bilang, wah saya nggak diberkati karena nggak bayar perpuluhan. Ngeri kali kalau sampai pemahamannya seperti itu. Apakah Tuhan memberkati saudara karena saudara bayar perpuluhan? Yang tidak membayar, bahkan yang tidak percaya banyak yang diberkati loh. Oke, saya tidak suruh saudara tidak membawa. Bawalah, tapi itu semua dari keyakinan hati saudara. Nilai kita sudah pahami. Pelajaran sudah ada. Oke, lanjut. Kita lihat keyakinan Paulus sebagai orang Yahudi yang kuat imannya. Sebentar, Paulus orang Yahudi. Dia kan bilang orang Yahudi yang jadi percaya, lalu dalam ibadahnya, dalam kehidupannya, dalam mengucap syukurnya, itu masih menggunakan hukum Taurat, apa dia bilang? Lemah iman. Dan dia orang Yahudi. Mari kita lihat bagaimana Paulus. Saya ambil dari Korintus. 1 Korintus 9 ayat 21. Karena di Korintus juga jemaatnya orang Yahudi, tapi sudah lama tinggal di luar daerah Yerusalem, dan adat istiadatnya sudah hampir memudar, bahkan sudah menggunakan adat istiadat di sana. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, kata Paulus nih, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan. Ini bahasa dia hebat sekali. Karena aku hidup di bawah hukum apa? Kristus. Apa hukum Kristus? Kasih. Apa itu? Agape. Unconditional love. Paulus pernah bilang bahwa kalau diukur dosa, aku orang paling berdosa. Dia bunuh orang Kristen. Sebetulnya dia harus disuntik mati mungkin. Tapi dia bilang, aku tidak bersalah. Karena yang menerima aku apa adanya. Luar biasa pemahaman orang satu ini. Dia orang Yahudi, tapi dia bilang, kalau dia memberitakan kabar baik, menginjil, buat orang yang tidak menggunakan agama Yahudi atau bukan orang Yahudi, dia kasih lihat hidupnya bukan orang Yahudi, dia nggak pegang Taurat, dan dia nggak ngajar gitu. Dan lucunya sekarang banyak orang percaya malah mengajarkan Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar Tuhan, dia ada di dalam hukum Tuhan. Apa itu hukum Tuhan? Baca lengkap. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Hukum Tuhan itu hukum kasih
karunia, atau kasih Kristus, agape Kristus. Tujuannya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah. Jadi kalau ada yang masih menggunakan syarat ini, syarat itu supaya diselamatkan, jangan diikuti. Ayat 22, bagi orang-orang yang lemah. Siapa tuh yang lemah? Kalau tadi dia bilang bagi orang-orang hidup di bawah hukum Taurat. Ini bahasanya diganti nih sekarang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seorang lemah. Seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Maksudnya orang-orang yang masih menggunakan hukum Taurat. Itu dianggap lemah. Kalau di Roma dibilang lemah imannya. Lanjut baca. Bagi semua orang, kata dia, aku telah menjadi segala-galanya. Suka-suka kalian lah, katanya. Gue ikutin lah. Ya, yang penting. Ini luar biasa penginjilan segala bangsa Paulus. Dia bukan bunglon, tapi dia jadi budak orang lain untuk memberitakan kabar baik. Dia tidak tergantung dengan aturan ini, aturan itu. Tapi kalau orang mau percaya tanpa hukum Taurat, yes. Orang mau menggunakan hukum Taurat, selama itu miliknya, silakan. Yang dia bilang, lemah, iman di sini lemah. Lemah saja. Supaya sedapat mungkin aku menangkan beberapa orang dari, lihat ya, hati-hati kalau baca surat Paulus. Ya, kalau di atas, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat atau orang bukan orang Yahudi, dia mau selamatkan semua. Tapi datang ke bangsa yang lemah ini, dia katakan supaya aku dapat sedapat mungkin atau supaya aku sedapat mungkin memenangkan apa? Susah memenangkan orang Yahudi. Nah sekarang aja masih kan nggak percaya, masih tunggu Mesias. Paulus realistis sekali. Ya mudah-mudahan ada beberapa yang ikut. Banyak sih, tapi kalau dibanding semua bangsa Yahudi, sebagian besar belum terima Kristus. Ya, saudara yang sering bolak-balik sana tahulah. Berani menginjil sana. Oke, lanjut. Firman Tuhan. Mudah-mudahan saudara pahami. Orang percaya, lemah iman, mudah terpengaruh medsos. Saya sedih hari-hari ini. Kenapa ya setiap ada masalah, setiap ada bencana, setiap ada pandemi, itu selalu dihubung-hubungan dengan ancaman-ancaman, kutukan-kutukan, lalu ramalan-ramalan akan ada ini, suruh siap-siap jangan untuk ngumpulin ini. Semua senang medsos yang melemahkan iman. Dan dibuat oleh orang-orang percaya, itu yang saya geli. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Saudara, apa sih yang saudara takutkan? Kalau dia datang hari ini, puji Tuhan. Percaya nggak saudara akan bersama dengan dia? Percayalah. Nggak percaya? Perlu syarat apa sih? Tuhan naik ke kayu salib dengan kehendaknya sendiri karena agapenya dan karena perintah Bapaknya yaitu kasih. Karena begitu besar kasih Bapaknya. Dia lakukan itu untuk saudara dan saya, bukan karena saudara dan saya, kehebatan kita, bahkan perbuatan kita. Saudara memang harus hidup baik, hidup benar. Tapi saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Jadi buat apa saudara ditakutkan dengan medsos-medsos? Hati-hati ini begini. Dulu kan jangan divaksin. Ada 666. Di titik-titik cairannya, carilah di mikroskop itu. Sekarang disuruh vaksin semua. Akhirnya mereka yang tidak divaksin, tidak bisa masuk mal. Nah itu dia duniawi. Saudara kasih Tuhan. Jangan terlalu freaky lah sama agama. Hidup saudara dan hidup saya hanya ditentukan oleh anugerah Tuhan. Yang penting saudara percaya. Just believe in Him.
and have faith in Him. Sudah. Saudara ragu, it's okay. Apa yang membuat saudara ragu? Ada alasannya kan? Tapi bukan saudara lemah iman. Belum paham saja. Apakah Tuhan pilih-pilih yang kuat imannya? Tidak juga. Karena itu rahasia Tuhan. Ya bukan? Ada yang ragu dapat, ada yang imannya kuat dapat, ada yang imannya sudah sampai banting-banting, nggak dapat juga. Gimana itu? Puji Tuhan. Saya harap sudah paham hari ini. Mari kita baca. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan lalu berkata kepada Paulus. Jadi banyak orang Yahudi percaya. Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi, banyak nih. Tadi kan dia bilang beberapa, ini banyak nih. Ya, banyak. Paulus pasti kaget nih ya. Telah menjadi percaya dan mereka semua rajin apa? Ke gereja. Rajin baca Alkitab. Enggak. Rajin memelihara hukum Taurat. Memelihara loh. Hebat loh. Mereka bukan belajar, bukan hanya baca, mereka lakukan. Ya. Tapi mereka mendengar tentang engkau. Engkau itu Paulus. Bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa lain. Artinya orang-orang Yahudi yang di luar Yerusalem, ya kan? Mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa untuk apa? Melepaskan hukum Musa. Maka engkau, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Baca saja lanjut, saya tidak cerita panjang. Intinya karena berita-berita bahwa Paulus itu tidak mengajarkan hukum Taurat, bahkan buat orang-orang Yahudi yang sudah di luar, Paulus lebih berbicara tentang kasih karunia daripada memegang hukum Taurat. Nah sekarang orang-orang di Yerusalem ini bertobat, orang Yahudi, ya, tapi dengar medsos. Dulu nggak tahu lah pakai apa medsosnya. Ya, Paulus itu yang bikin kita bertobat itu bilang nggak boleh pegang, nggak boleh menggunakan hukum Taurat. Jadi mereka ragu, lemah iman. Kasihan. Mereka harus percaya kasih karunia Kristus menggunakan hukum Taurat. Nah, Paulus ini kalau suruh baca lanjut, Paulus suruh bernasar. Paulus ikut. Paulus mau ikutin aja kan dia udah bilang. Buat orang yang lemah iman, aku kayak dia lah, bacalah. Untuk orang yang pegang hukum Taurat, aku pegang hukum Taurat. Tujuannya apa? Agar mereka menerima kasih karunia Kristus, kabar baik daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, stay safe, stay healthy, and be blessed, and being a blesser. Jadilah orang yang memberkati orang lain dalam kehidupan saudara. Karena saudara orang yang kuat imannya. Ya, saudara orang rohani, nggak usah menghina, nggak usah juga menghakimi. Hiduplah menurut keyakinan saudara. Karena saudara diterima Tuhan apa adanya oleh kasih tanpa syarat. Bahkan oleh kasih karunia-Nya saudara diselamatkan. Tuhan berkati, sampai jumpa di waktu yang lain. Maaf, saya jarang memberikan firman Tuhan karena saya sedang mempelajari firman Tuhan yang sulit dimengerti yang akan saya sampaikan. Dan terima kasih untuk Pastor Rudy yang setia membantu ya memberitakan kabar baik. Mudah-mudahan hari ini sudah mengerti apa makna lemah iman, kuat iman, lebih rohani, kurang rohani versi Paulus. Jadi jangan bilang, kamu nggak ada iman. Nggak mungkin orang Kristen itu nggak ada iman. Hati-hati saudara. Kalau dia bisa percaya Kristus, itu iman Kristus yang diberikan kepada dia. Jadi nggak bisa bilang nggak ada. Kalau dia bilang, kamu kurang percaya, kurang yakin, boleh. Kurang percaya kepada siapa? Ya kurang percaya kepada kita mungkin karena kita suka bohong. Atau kurang percaya dengan apa yang diberitakan karena beritanya tidak dipahami atau tidak mengerti. Buat saudara yang pemakan segala, hati-hati. Jaga tubuh kita. Karena kita milik Dia. Dan kita dipercayakan untuk menggunakannya. Hanya karena kasih karunia. Tuhan berkati. Sampai jumpa di waktu-waktu kemudian dengan pelajaran firman Tuhan yang lebih baik dan mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua.
Tuhan berkati. Bapak terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk saudara-saudaraku GTM. Engkau pelihara mereka dalam kasih karunia-Mu, sehingga mereka tetap bersyukur, mereka tetap menghidupi firman-Mu, bukan hanya perkataan, tapi dengan perbuatan. Bahkan mereka mengucap syukur terus, karena Engkau selalu menyertai mereka. Ku berkati saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan segala sesuatu yang baik. Terimalah berkat, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Bahkan segala sesuatu yang baik ada di dalam hidup saudara oleh anugerah Tuhan. Hikmat Tuhan luar biasa. Gunakan dan percayalah sesuai keyakinan saudara bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan yang terbaik dalam hidup saudara. Gunakanlah dengan iman saudara. Diberkatilah saudara dan jadilah berkat. Roh Kudus akan menghibur, bahkan selalu memberi kekuatan dalam setiap masalah yang saudara hadapi, sehingga saudara mampu menghadapinya bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you and be blessed.